Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu alayka bittaqwallah fa innaha jima'un kulla khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ahibba'il kiram ibadallah rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu upaya kita dalam menjalankan dan menjaga hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan karunia terbesar. Ahibba'il kiram ibadallah rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para sahabatnya. Ada salah satu dari sahabat beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang berdoa. Dalam doanya mengucapkan alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah mendengar doa tersebut, maka dengan sontak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, faqala Rasulullah qad syakarta aziman. Sadaqallahu nabi. Ketika mendengar seorang sahabat berdoa, segala puji bagi Allah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dalam Islam, memberikan petunjuk menjadi umat Islam, dan memberikan hidayah menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, qad syakarta aziman. Sungguh engkau telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur terhadap nikmat yang agung. Ibadallah rahimakumullah. Dari rangkaian hadis tersebut, betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, petunjuknya kepada kita semua. Kita terlahirkan tidak meminta hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sudah memberikannya. Kita lihat bagaimana sejarahnya para anbiya wa rasul, di antaranya Nabiullah Nuh alaihissalam yang terus berupaya mendakwahkan agamanya ratusan tahun, bahkan keluarganya sendiri meninggalkan ayahandanya Nabiullah Nuh alaihissalam. Begitu juga bagaimana dengan Nabiullah Ibrahim yang terus bertahun-tahun berdakwah, mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya sendiri ingkar terhadap ajaran Nabiullah Ibrahim. Bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam berdakwah berhari-hari, berbulan-bulan, dari dakwah yang lembut sampai dakwah yang tegas. Namun Fir'aun tetap aja tidak menerima hidayah. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW
yang berhari-hari berdakwah, menyampaikan hidayah kepada umatnya dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, bahkan dari pamannya sendiri tidak mengikutinya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita, petunjuk dengan dinul Islam. Maka kewajiban kita untuk menjaga hidayah tersebut. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita mengajak kepada orang yang kita cintainya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah terhadap orang yang kita ajak, maka hidayah tersebut tidaklah akan sampai. Kewajiban kita hanyalah mengajak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Sesungguhnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa orang yang dia Allah Subhanahu wa taala mau, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap siapa yang akan diberikan hidayah dan petunjuk tersebut. Ibadallah rahimakumullah, oleh karenanya kita senantiasa bersyukur dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita selain menjaga hidayah tersebut, kewajiban kita adalah menyampaikan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara, kerabat, tetangga, kanan kiri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama anta mundirun wa likulli qaumin had. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi petunjuk. Setiap kaum tersebut mempunyai hidayahnya tersendiri. Oleh karenanya kewajiban kita yang pertama adalah menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan, dan yang kedua adalah menjaga hidayah tersebut sampai terbawa mati, sebagaimana yang senantiasa diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan sekali-kali jangan engkau meninggal kecuali dalam memeluk agama Islam. Dalam artian senantiasa kita menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Allah sehingga sampai ajal menjemput jiwa? Hadirin rahimakumullah, di antara sekian banyak cara menjaga hidayah tersebut, khatib sampaikan salah satu dari 2 atau 3 cara kita untuk menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa kita menjalankan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jelas menyampaikan takwa dengan sesungguhnya, dalam artian yaitu yang haram telah jelas, yang halal telah jelas. Yang halal wajib, perintah tersebut wajib, maka senantiasa kita kerjakan. Yang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang haram tidak boleh, tidak, haruslah kita tinggalkan.
dalam artian menjaga hidayah, yaitu dengan kita senantiasa menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang wajib senantiasa kita jalankan, yang sunnah berusaha kita upayakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, dalam artian menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekemampuan kita. Janganlah kalau kita belum melaksanakan sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW, mencibir dari sunnah saudara-saudara kita yang sudah dijalankannya. Yang kedua, dengan menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah caranya meningkatkan ilmu agama kita. Dalam artian kita ikuti daripada kajian-kajian ilmu yang akan meningkatkan dan mengetahui tentang ilmu agama kita, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW akan dapat kita ketahui dengan menuntut ilmu. Itulah dua, salah satunya yang menjaga hidayah kita sampai akhir hayat kita. Di tengah-tengah kesibukan urusan dunia, kita sempatkan diri kita untuk mengkaji ilmu. Kalau kita tidak bisa setiap hari untuk membahas tentang ilmu, paling tidak di mana kita berada, di mana kita tinggal, di situ pasti ada pengajian untuk menjaga hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sehingga ketika kita mengetahui dari perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan sekemampuan kita. Yang wajib kita jalankan, berupaya, dan yang haram kita tinggalkan. Janganlah kita hindari daripada yang haram tersebut. Ketika kita menghindari, mencibir, meremehkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dikit demi sedikit kita terbawa daripada terjerumus kepada keluar daripada agama Islam. Wal'idzubillah min dzalik. Siapa orang yang dia berusaha meremehkan daripada sunnah-sunnah Rasul, maka dia akan terhalang untuk menjalankan kewajiban. Maka siapa orang yang dia meremehkan daripada kewajiban-kewajiban, maka dia akan terhalang daripada nikmatnya membawa Islam dari alam dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah kita semua sehingga kita bisa menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mendasarinya kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.